Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Nabila dengan NIM A1S1240076. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi penskoran tes minat, pengelolaan hasil tes, dan interpretasi awal skor dalam bimbingan dan konseling menggunakan instrumen tes minat Riasek pada web 1%. Untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen bimbingan dan konseling tes dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi MPD. Baiklah, materi ini penting untuk dipelajari karena dalam layanan bimbingan dan konseling, hasil tes bukan hanya sekedar angka, tetapi memiliki makna yang harus dipahami dan diinterpretasikan secara hati-hati. Oleh karena itu, seorang calon konselor perlu memahami bagaimana cara memberikan skor, mengolah hasil tes, hingga melakukan interpretasi awal secara tepat dan bertanggung jawab. Pada hal ini, saya akan membahas mulai dari prosedur penskoran, instrumen simulasi pengelolaan hasil tes, interpretasi skor awal, keterbatasan interpretasi, hingga refleksi akademik mengenai pentingnya refleksi dalam proses asesmen. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tes minat Riasek. Tes minat Riasek merupakan instrumen asesmen yang dirancang untuk membantu individu memahami minat karir berdasarkan teori Holland. Pada tes ini, responden diminta memilih aktivitas atau pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Tidak ada jawaban benar atau salah karena tes ini bertujuan melihat kecenderungan minat individu. Melalui hasil tes, individu dapat mengetahui tipe minat yang paling dominan sehingga dapat menjadi gambaran awal dalam menentukan pilihan pendidikan, pekerjaan, maupun pengembangan diri. Dalam teori Riasek terdapat 6 tipe minat karir. Yang pertama ada realistik, yaitu menggambarkan individu yang menyukai aktivitas praktik dan pekerjaan lapangan. Yang kedua ada investigatif, yaitu menunjukkan minat pada penelitian, analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada artistik, yaitu berkaitan dengan kreativitas, seni, dan kebebasan berekspresi. Yang keempat ada sosial, di mana menunjukkan minat pada aktivitas membantu dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima ada entrepreneurship, yang dimana menggambarkan kemampuan memimpin dan memengaruhi orang lain, ataupun kewirausahaan seseorang. Yang terakhir atau yang keenam ada tipe konvensional, yaitu menunjukkan minat pada pekerjaan administratif, terstruktur, dan sistematis. Tujuan dari penggunaan tes ini yaitu tes ini dapat digunakan untuk membantu individu memahami minat, kecenderungan karir, dan potensi diri. Selain itu, tes ini juga membantu individu mengenali lingkungan kerja yang kemungkinan dapat membuat dirinya nyaman dan berkembang. Dalam konteks bimbingan dan konseling, hasil tes dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu konseli menentukan pilihan studi lanjut, pekerjaan, maupun perencanaan karir di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penskoran instrumen. Tahap pertama yaitu aturan pemberian skor. Setiap jawaban yang dipilih responden diberikan nilai sesuai dengan ketentuan instrumen. Pemberian skor dilakukan secara teliti agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan jawaban responden. Tahap kedua yaitu pengompokan skor. Setelah seluruh jawaban diberi skor tersebut dikelompokkan ke dalam 6 tipe kepribadian Riasek yang tadi sudah saya jelaskan. Tahap ketiga yaitu penghitungan hasil tes. Pada tahap ini semua skor yang sudah dikelompokkan tadi dijumlahkan untuk mengetahui kategori minat yang paling dominan. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan tes Riasek pada website 1%. Langkah pertama yaitu membuka link pada website 1% melalui halaman tes minat karir Riasek. Setelah itu, responden membaca petunjuk pengerjaan terlebih dahulu.
Selanjutnya, responden diminta menjawab seluruh pertanyaan sesuai dengan aktivitas yang paling disukai atau paling sesuai dengan dirinya. Dalam pengerjaan tes, responden harus menjawab secara jujur dan tidak terburu-buru agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Pada petunjuk tes juga dijelaskan bahwa tidak ada jawaban benar maupun salah. Setelah semua pertanyaan selesai dijawab, sistem akan mengolah jawaban secara otomatis dan menghasilkan skor berdasarkan tipe minat riaset yang telah dijawab oleh responden tersebut. Hasil tersebut kemudian dapat digunakan sebagai gambaran awal mengenai kecenderungan minat karir individu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi dari penskoran tes minat riaset berdasarkan data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil pengolahan data, kategori konvensional memperoleh skor tertinggi, yaitu 18, dan berada pada tingkat pertama. Hasil ini menunjukkan bahwa individu memiliki kecenderungan minat pada pekerjaan yang terstruktur, rapi, sistematis, dan memiliki aturan yang jelas. Selanjutnya, kategori sosial memperoleh skor 16 dan berada pada peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa individu juga memiliki ketertarikan dalam membantu orang lain, bekerja sama, dan melakukan interaksi sosial. Pada kategori investigatif, memperoleh skor 15 pada peringkat ketiga. Skor ini menunjukkan adanya minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan analisis, penelitian, dan pencegahan masalah. Pada posisi berikutnya terdapat kategori interpreting. Dengan skor 14, hasil ini menggambarkan adanya kemampuan atau ketertarikan dalam memimpin, mempengaruhi orang lain, dan kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha atau organisasi. Selanjutnya, kategori realistik memperoleh skor 11. Hal ini menunjukkan bahwa individu cukup memiliki minat terhadap aktivitas praktik atau pekerjaan lapangan meskipun tidak terlalu dominan. Sedangkan kategori artistik memperoleh skor paling rendah yaitu 7. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa individu cenderung kurang tertarik pada aktivitas yang sangat bebas, kreatif, atau tidak memiliki struktur yang jelas. Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kecenderungan minat utama individu lebih mengarah pada tipe konvensional dan sosial. Berdasarkan hasil simulasi, tipe konvensional menjadi tipe yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa individu cenderung menyukai pekerjaan yang teratur, sistematis, memiliki aturan yang jelas, dan membutuhkan ketelitian. Selain itu, skor tertinggi berikutnya pada tipe sosial, yang mana menunjukkan bahwa individu juga senang membantu dan berinteraksi dengan orang lain. Dari kombinasi kedua tipe tersebut dapat dipahami bahwa individu kemungkinan cocok pada pekerjaan pelayanan, administratif, maupun pekerjaan yang membutuhkan keteraturan tetapi tetap melibatkan hubungan sosial. Sementara itu, pada skor investigatif dan intervensi juga cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan berpikir analitis dan kemampuan dalam berorganisasi atau memimpin. Pada hasil tes ini, kategori artistik memperoleh skor paling rendah, yaitu 7. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu kemungkinan kurang tertarik pada aktivitas yang sangat bebas, abstrak, atau terlalu mengandalkan kreativitas tanpa aturan yang jelas. Namun, interpretasi ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena hasil tes hanya menunjukkan kecenderungan minat berdasarkan jawaban responden saat mengerjakan tes. Selain itu, skor rendah bukan berarti individu tidak memiliki kemampuan pada bidang tersebut, tetapi hanya menunjukkan bahwa minat pada bidang tersebut tidak terlalu dominan dibandingkan kategori yang lain. Dalam proses interpretasi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipahami, yaitu hasil tes tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan masa depan atau pilihan karir seseorang. Selain itu, kondisi responden saat mengerjakan tes juga dapat mempengaruhi hasil tes yang diperoleh. Oleh karena itu, interpretasi harus dilakukan secara objektif, hati-hati, dan sesuai dengan data yang tersedia. Konselor juga tidak diperkenankan membuat kesimpulan yang melampaui hasil data asesmen. Karena itu,
Hasil tes sebaiknya digunakan sebagai gambaran awal dan dipadukan dengan wawancara, observasi, maupun data pendukung lainnya. Baiklah, refleksi akademiknya. Melalui tugas ini, saya menyadari bahwa ketelitian dalam proses penskoran dan pengolahan hasil tes sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebagai calon konselor, kita tidak hanya belajar menghitung skor, tetapi juga belajar bertanggung jawab dalam memahami dan menjelaskan hasil asesmen kepada konseling. Saya juga memahami bahwa etika penggunaan instrumen sangat penting agar hasil tes tidak menimbulkan kesalahan interpretasi maupun pengambilan keputusan yang kurang tepat. Dari tugas ini, saya belajar bahwa hasil asesmen harus dipahami secara objektif, sistematis, dan sesuai prosedur agar dapat memberikan manfaat yang tepat bagi konseling. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tes minat riasek membantu individu memahami kecenderungan minat karir berdasarkan 6 tipe kepribadian. Melalui proses penskoran, pengolahan hasil dan interpretasi awal skor yang dilakukan secara sistematis, hasil asesmen dapat memberikan gambaran awal mengenai potensi dan minat individu. Namun, hasil tes tetap harus dipahami secara hati-hati dan tidak ditafsirkan secara berlebihan, agar sesuai dengan prinsip asesmen dalam bimbingan dan konseling. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.